Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sekarang materi yang akan kita sampaikan yaitu ciri jurnalisme investigasi lanjutan ya. Karena minggu kemarin pun juga saya sudah menyampaikan tentang ciri jurnalisme investigasi. Nah, kalau minggu yang lalu itu adalah berdasarkan pengalaman yang saya alami, kemudian bagaimana sih sesungguhnya di lapangan. Nah, sekarang kita mengambil ciri jurnalisme investigasi berdasarkan para ahli ya. Para ahli, baik kita lihat pada slide berikutnya. Ya, baik yang akan saya sampaikan di kesempatan ini ada tiga pendapat atau tiga ahli yang menyebutkan tentang ciri-ciri dari jurnalisme investigasi. Yang pertama adalah dari Steve Wedwin, kemudian yang kedua ada Andres Harsono, dan yang ketiga adalah dari Paul and Williams. Jadi yang pertama adalah dari Steve Wilbert, and the second, maksudnya yang kedua adalah dari Andreas Harsono, dan third dan ketiga adalah Paul and Williams. Baik, kita lihat pada slide berikutnya. Baik, saya akan mengawali dari pendapatnya Steve Weinberg. Menurut dia ada sembilan, sembilan namanya ciri jurnalisme investigasi. Nah, kesembilan itu apa? Yang pertama adalah sumber investigasi. Nah, dia Steve Weinberg ini menurut dia sumber investigasi itu ada yang bersifat inti dan ada yang bersifat sekunder ya. Yang sumber investigasi yang inti dan ini adalah sumber investigasi yang sekunder. Siapa sih sebetulnya sumber investigasi yang primer? Itu biasanya adalah sumber investigasi yang berada pada lingkaran yang pertama. Artinya yang terlibat langsung dalam persoalan itu, gitu ya. Jadi orang atau lembaga yang terlibat dalam objek dari jurnalisme investigasi. Itu bisa orang, bisa lembaga ya tadi sumber investigasi yang primer ya, yang berada pada lingkaran yang pertama. Yang kedua adalah hipotesis research, artinya di situ adalah ada dugaan sementara yang merupakan dari hasil dari riset maksud saya adalah riset fact finding data lalu kita kumpulkan lalu kita berikan jawaban sementara lalu jawaban sementara ini kita riset kembali kan gitu ya maka di situ ada perlu penambahan sumber sekunder gitu ya. Nah, sumber sekunder ini adalah tentu saja yang berada di luar lingkaran yang pertama gitu ya. Bisa pendapat orang dan gitu ya bisa dari data fakta gitu. Nah, itu yang paling penting adalah pada lingkaran yang berikutnya gitu ya. Kemudian yang keempat, ciri dari jurnalisme investigasi menurut Steve Woodward ini adalah pikiran dokumentatif. Artinya, si wartawan itu mempunyai pikiran-pikiran yang bagaimana menelusuri dokumen ini atau dokumen ini sebagai dasar untuk memberikan langkah selanjutnya kan gitu ya. Dan dari situlah sudah pasti ada narasumber pemilihan narasumber yang paling tepat di dalam jurnalisme investigasi ini adalah hal yang utama ya. Karena jangan sampai kita mendapatkan narasumber-narasumber yang sesungguhnya tidak tahu dari ini apa terhadap kasus yang akan kita angkat ini ya. Nah, kalau misalnya narasumbernya tidak berkaitan langsung, itu sudah pasti kita harus berpikir ulang apakah ini mau dilanjutkan atau tidak narasumber ini. Gitu ya. Jadi sekali lagi, Steve Weinberg ini adalah mengkategorikan sembilan kategori atau ciri khas dari jurnalisme investigasi. Barusan sudah saya sampaikan 5, nanti kita lihat 4 ciri khas lainnya di slide berikutnya. Ya, menurut Steve, empat karakteristik lainnya
dalam investigasi ini adalah ada teknik research gitu ya. Sudah pasti di dalam teknik research ini teknik-teknik yang berkaitan langsung dengan narasumber, dengan tema yang akan kita angkat, itu nanti akan menentukan bagaimana kita mendapatkan data dan fakta itu kan gitu ya. Karena ada beberapa riset yang memang misalnya tidak cocok untuk jurnalisme investigasi ini kan gitu ya. Tapi pada dasarnya teknik-teknik inilah misalnya tidak menutup kemungkinan pun juga dicoba gitu ya mana yang paling efektif gitu ya. Nah itulah yang paling efektif inilah yang nanti akan digunakan dalam melakukan research selanjutnya sehingga jangan sampai risetnya terlalu lama bertahun-tahun sementara informasinya juga harus segera disampaikan. Nah begitu juga harus ada keselarasan antara tema kekinian yang sedang diangkat dengan teknik-teknik riset yang kita pilih. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah setelah itu baru ada mengorganisir informasi ya. Mengorganisir tentu saja di situ data-data yang kita miliki itu adalah coba dipilah gitu ya. Diorganisir mana yang pada lingkaran yang pertama, mana pada lingkaran yang kedua, ada ketiga dan selanjutnya, mana yang paling urgent, mana yang bisa pendukung gitu ya. Nah, semua itu bisa kita organisasikan dari informasi-informasi yang kita berikan apa kita dapatkan gitu. Nah, berikutnya setelah itu kita organisasikan data-data yang kita miliki, menurut SIP itu adalah menulis ulang. Ya. Menulis ulang itu adalah mungkin saja kita pada awalnya sudah melakukan tulisan awal ya, untuk menentukan kira-kira nanti yang di alinea pertama itu apa, kemudian di alinea berikutnya apa, segala macam. Nah, itu kan penulisan awal yang kita lakukan pada data yang terbatas gitu kan, kita menulis awal. Nah, setelah kita dapatkan data-data, kemudian dari teknik ya, riset yang mumpuni, kemudian kita dapatkan dari organisasi informasi yang diorganisir, barulah kita mau menulis apa nih, ya di situ. Nah, dari situlah dari tulisan ulang ini mungkin saja di tulisan awal itu bisa ada perubahan seluruhnya, sebagian, atau misalnya berapa persen nih, kan gitu ya. Nah, itu perlu penulisan ulang ini pun juga perlu dilakukan. Jangan sampai ketika kita menulis di awal, kita sudah menduga gitu, ternyata data dan faktanya tidak terlalu berkaitan. Nah, disitulah kita perlu adanya mengkaji ulang dan menulis ulang itu. Nah, dalam proses penulisan ulang pun juga kita tetap berperan sebagai wartawan, bukan sebagai pihak yang berada untuk menyudutkan seseorang atau menjadi watchdog-nya seseorang. Tidak ya, kita wartawan tetap pada jalur tengah di situ. Tidak memihak kepada salah satu pihak atau apalagi pihak yang berduit gitu ya, tidak ya, tidak seperti itu. Nah, karena itulah dari wartawan itu harus berpikir wisdom, bijaksana gitu ya. Jadi, sehingga nanti dalam tulisannya itu adalah memposisikan pada keadaan yang sebenarnya tentu saja ya. Tidak dianggap yang tidak bersalah ya kita posisikan tidak bersalah menurut tulisan kita. Lalu kalau memang misalnya bersalah kita posisikannya memang bersalah di tulisan kita, jadi tidak ada yang lebih apa namanya, wah ini karena kasihan nih misalnya atau karena ini saudara misalnya atau apa. Nah, akhirnya kita memposisikan bahwa dia itu adalah tidak ini gitu ya, tidak bersalah padahal kita tahu bahwa data-datanya itu adalah menuju kepada orang tersebut data-data yang menunjukkan kesalahan-kesalahan itu. Dengan seperti itu, tetapi kita tetap harus berpikir bijaksana, harus memikirkan juga apa namanya data-data yang kita miliki itu adalah sudah lengkap atau belum, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi kita coba menyampaikan dari pendapatnya Andreas Sarsono. Kalau tadi Steve mempunyai 9 kriteria khusus untuk penerima investigasi, kalau Andreas Sarsono ini adalah melihat 8 maaf 8 ini ya 8 kriteria yang dikategorikan sebagai jurnalisme investigasi. Sebenarnya kalau kita telusuri hampir mirip sih seperti yang disampaikan oleh Steve gitu ya. Tetapi walau bagaimanapun juga mempunyai perbedaan-perbedaan tersendiri gitu ya. Misalnya dalam research dan reportasi. Nah, di sini pun juga riset dan reportasinya adalah harus mendalam menurut Andreas kan gitu ya. Mengapa harus mendalam?
Karena jangan sampai dalam riset atau reportasi itu hanya kita sesaat, hanya misalnya setengah-tengahnya atau setengahnya, belum kita dapatkan apa-apa, kita sudah melakukan penyimpulan. Nah, menurut Andreas Sarsono itu tidak disarankan. Makanya dia memberikan kriteria itu bahwa jurnalisme investigasi itu adalah harus ada riset dan reportasi yang mendalam, tidak sekadarnya, ya. Lalu riset dan reportasi yang mendalam itu tentu saja memerlukan waktu yang sangat panjang, bukan yang sangat panjang, maksudnya adalah yang panjang. Tentu saja ukuran dari panjang itu adalah tentunya berkaitan dengan kebutuhan yang akan ditulis oleh kita tentang tema jurnalisme investigasi. Gitu ya. Lalu yang berikutnya bidang 3, menurut Andreas Sarsono, kriteria dari investigasi jurnalisme investigasi ini adalah selain dua hal yang sudah disampaikan, juga ada perlunya pembuktian kebenaran atau kesalahan dalam hipotesis. Nah, disitulah kita sudah memberikan jawaban sementara, tetapi ternyata misalnya dari data yang kita miliki dari hasil penelusuran atau penjelajahan, ternyata dugaan kita itu adalah keliru. Nah, disitulah kita harus hati-hati di sini. Makanya dugaan-dugaan itu perlu kita buktikan kebenarannya dan hipotesisnya apakah yang betul atau kita salah nih selama ini. Nah, kalau misalnya memang benar, kita lanjutkan. Kalau misalnya hipotesisnya juga salah, ya kita tentu saja perbaiki, gitu ya. Kemudian yang keempatnya adalah paper trial yang dilakukan untuk mencari kebenaran dalam mendukung hipotesis. Ya, paper trial itu adalah menelusuri gitu ya, data-data yang secara tertulis gitu secara mendalam, combine antara data yang satu dengan data yang berikutnya, mana yang misalnya kita lebih percayai, mana yang perlu kita buang, mana yang perlu kita pertahankan, dan mana yang perlu kita pertanyakan kembali kepada narasumber yang terkait dengan data itu saja ya. Itu 4 hal dari ciri khas jurnalisme investigasi Andreas Sarsono. 4 halnya kita lihat di slide berikutnya. Ya, teman-teman, 4 ciri khas lainnya menurut Andreas itu adalah yang kelima adalah wawancara holistik dengan pihak-pihak yang terkait dengan investigasi. Saya tadi sudah jelaskan ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan metode penyelidikan ala penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Artinya ala seperti penegak hukum gitu ya. Penegak hukum ada polisi, ada jaksa, dan hakim. Tentu saja dalam penyelidikan kayak polisi dan jaksa dan hakim itu saja mempunyai ciri tersendiri. Polisi bagaimana, jaksa dan hakim seperti apa. Nah, wartawan yang biasa melakukan jurnalisme investigasi itu nanti akan mendapatkan gambaran bagaimana sih sebetulnya polisi melakukan penyelidikan kan gitu ya, atau jaksa maupun hakim gitu ya. Nah, itulah yang harus kita coba lihat kan gitu ya. Kita bukan berarti harus polisi atau jaksa atau hakim, tetapi ala polisi, jaksa, dan hakim. Lalu yang kedua adalah menggunakan peralatan anti kriminalitas. Iya, karena kalau jurnalis atau wartawan itu seperti yang saya sampaikan tadi bukan polisi, jaksa, dan hakim, karena dia ada atau wartawan itu adalah memiliki apa namanya tugas mandiri, gitu ya, tidak berada di pihak yang manapun, tidak berada di pihak yang sedang bersengketa, misalnya, tidak berada pada pihak polisi, jaksa, atau hakim. Makanya wartawan itu tetap harus berdasarkan kode etik jurnalistik dan berdasarkan hati nurani kita, sehingga kita tidak terjebak dalam kriminalitas. Oleh karena itulah menurut Andreas tentu saja menggunakan peralatan anti kriminalitas. Jadi segala sesuatu itu memposisikan seseorang itu tidak bersalah dulu kan gitu ya, yaitu azas praduga tidak bersalah nih harus kita pakai. Nanti akan kita bahas di hukum dan etika jurnalistik yang seperti apa nih misalnya azas praduga tidak bersalah ini. Lalu yang ciri khas berikutnya jurnalisme investigasi menurut Andreas itu adalah bisa dilakukan dengan bisa melakukannya dengan cara penyamaran. Kita memakai kamera tersembunyi. Diperbolehkan ya dalam jurnalisme investigasi ini sepanjang kita ingin mendapatkan data dan fakta. Tetapi ketika kita mau mengakhiri lalu kita konfirmasi kepada orang-orang terkait, maka penyamaran kita bisa di stop di situ ya. Kita tetap
melakukan identitas kita terlihat bahwa kita siapa, dari mana akan kita menggunakan kamera yang mana. Tapi itu adalah dilakukan ketika kita sudah mendapatkan data-data yang sangat banyak, lalu ada beberapa pihak yang perlu kita konfirmasi, dan baru kita identitas kita bisa dibuka ketika itu, gitu ya. Itu menurut Andreas ciri khas dari jurnalisme investigasi. Baik, kita akan melanjutkan dengan pendapat yang satunya lagi ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Baik, yang terakhir kita akan mencoba menguraikan pendapatnya Paul and Williams ya. Kalau tadi menurut apa namanya Andreas itu ada 8 kan gitu ya. Kemudian menurut Steve itu ada 9. Nah, kalau menurut Paul and William itu ada 10 ciri khas dari jurnalisme investigasi gitu ya. Yang pertama adalah pencarian ide atau conception, pencarian ide. Ya, tentu saja diawali dari ide-ide, kemudian timbul beberapa pertanyaan, terus mengira bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, ada unsur-unsur kebohongan kan gitu ya di situ. Lalu di situ menurut Paul William juga ada visibility study, artinya mengukur kemampuan. Nah, mengukur kemampuan kita mampu atau tidak nih kalau kita menelusuri ini kasus ini, gitu ya, tantangannya seperti apa, kemudian kita kemampuan dana, kemampuan tim, ya, kemampuan medan juga kita menurut William itu harus diperhitungkan juga. Nah, dari situ kita bisa menginjak kepada keputusan nih, misalnya go, no, atau go lagi gitu ya misalnya. Lanjut atau hentikan nih misalnya kan ya. No, go, no, go is decision gitu kan. Nah, apakah kita mau melanjutkan atau mau berhenti? Di situ ya. Dari situ kita sudah melihat harus ada dasar pijakan di situ ya, base building gitu ya. Menurut dia itu kalau sudah ada menghentikan atau lanjutan, baru kita harus ada dasar pijakan. Dasar pijakan bisa macam-macam gitu ya. Bisa memang dukungan dari pimpinan kita, ada surat tugas gitu misalnya, ada apa keinginan atau kehendak yang sama dari tim itu, apakah melanjutkan atau tidak melanjutkan kan gitu ya. Kalau melanjutkan berarti di situ ada keinginan yang sama antara tim dengan kita dan dari dukungan dari pimpinan kan gitu ya. Dari situ barulah kita bikin perencanaan, planning ya, perencanaan bagaimana dan siapa yang mengerjakan, lalu why gitu ya segala macam gitu ya, who say what gitu ya, apa namanya 5W+1 Pak masuk di situ kan gitu ya. Lalu di situ berikutnya ada original research di situ ya. Nah, menurut Paul itu adalah original research itu bisa paper trial dan people. Kalau tadi paper, kemudian yang ini adalah people. Artinya penelusuran terhadap data dan fakta tertulis atau penelusuran terhadap orang-orang yang terlibat gitu ya. Itulah 5 hal yang menurut Paul yang menjadi ciri khas dari jurnalisme investigasi. Nah, 5 hal yang lain laginya kita lihat pada slide berikutnya. Iya, 5 ciri lainnya menurut Paul itu adalah re-evaluation. Re-evaluation itu adalah mengevaluasi kembali, gitu ya. Dari situ kita sudah dapatkan data dari penelusuran people trial atau misalnya dari uh, apa paper ya, paper trial, lalu kita evaluasi misalnya bagaimana nih kira-kira sudah setengah jalan ini, apakah kita misalnya ingin menelusuri kemana lagi, atau malah misalnya stop sampai di situ, misalnya. Nah, lalu pada tahap berikutnya menurut Paul ini adalah mengupayakan beberapa bagian yang belum terdata, filling the gap. Di artinya kan di situ setelah mengevaluasi mana data yang sudah kita lengkap, mana yang belum kita sama sekali dapatkan, mana yang perlu diwawancara kepada orang tertentu, atau malah kita misalnya hanya melihat dari pengamatan saja karena data yang kita miliki sudah lengkap misalnya ya di situ. Filling the gap, dia mendata kembali. Lalu yang berikutnya itu adalah final evaluation.
Jadi evaluation-nya jadi evaluasi terakhir ya. Sudah jelas evaluasi terakhir kita melihat gitu ya, kira-kira misalnya yang kita dapat tambahan setelah kita melakukan building the gap itu apa nih kan gitu ya. Apakah itu memang kita evaluasi dari apa namanya data-data yang kita miliki, informasi yang kita dapatkan kan gitu ya. Bagaimana cara nanti akan menulisnya, itu perlu dievaluasi sehingga nanti tulisan-tulisan yang akan kita berikan nanti kepada masyarakat itu adalah memang sudah menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri kan gitu ya. Lalu berikutnya adalah tentu saja writing and writing, menulis dan menulis, iya situ ya. Menulis dan menulis itu kan karena di dalam jurnalisme investigasi itu pasti diyakini mendapatkan data dan fakta yang sangat banyak, tentu saja penulisannya pun juga tidak bisa dilakukan hanya satu atau dua kali, mungkin berulang-ulang di situ gitu ya, atau misalnya dimuat dalam beberapa seri. Nah itu pun juga perlu tulis, menulis lagi kan dari situ. Dan yang terakhir adalah publication and follow up stories gitu ya. Dan di situ berarti ada mempublikasi dan solusinya. Sudah pasti kan sudah ditulis, setelah ditulis baru dipublikasi. Dan dari situ pasti akan mendapatkan reaksi. Nah, gitu ya, reaksi. Nah, atau di dalam tulisan pun juga di situ ada coba kita memberikan tawaran solusi kan gitu ya. Setelah dipublikasi pasti akan mendapatkan reaksi. Nah, solusi-solusi yang kita sudah siapkan dan nanti barangkali bermanfaat misalnya bagi orang-orang yang memang terpengaruh atas pemberitaan itu. Nah, kita juga mencoba memberikan tawaran solusi kepada mereka. Apakah solusi ini mau diterima atau tidak, yaitu urusannya mereka gitu ya. Itu ya. Apapun itu, nah itulah hasilnya misalnya ya. Nah, baik, itulah menurut Hall ya. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Ya, teman-teman itulah tadi mata kuliah kita pada pertemuan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, ya, bagi saya, bagi teman-teman. Dan saya berharap apapun yang disampaikan itu adalah menjadikan informasi bagi teman-teman yang saya berharap mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih jauh sehingga bisa dikolaborasikan antara yang saya sampaikan dengan informasi-informasi yang diperoleh teman-teman. Demikian tadi dan sampai jumpa dan akhirnya perkuliahan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.